Baik, melanjutkan contoh berikutnya untuk bentuk kelima. Akan saya tambah dua contoh lagi, kali ini dengan bentuk yang hx-nya ada kuadratnya. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan disimak materi pada video kali ini. Masih untuk bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ini dua contoh yang akan saya bahas. Baik, contoh ketiga, x min 4 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan x min 4 pangkat 2x kuadrat plus 3x min 14. Kita buat dulu yang ini sebagai hx, ini hx, pangkat yang ini fx, pangkat yang ini adalah gx. Langkah-langkahnya masih sama pada contoh sebelumnya, yaitu kita ambil pangkat sama dengan pangkat. Pangkat yang pertama adalah x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan yang kanan adalah 2x kuadrat plus 3x min 14. Kalau dikumpulin ke kiri semua, x kuadrat dikurangi 2x kuadrat masih min x kuadrat, min 3x dikurangi 3x jadinya min 6x, 2 ditambah 14 jadinya 16 sama dengan 0. Kita kalikan negatif 1 biar yang kuadrat positif, berarti x kuadrat min jadi plus, plus jadi min. Berikutnya kita cari perkalian yang 16 namun selisihnya 6, yaitu 8 dan 2. Positif 8 negatif 2, berarti x sama dengan negatif 8 atau x sama dengan positif 2. Kedua, nilai x ini langsung memenuhi. Oke. Yang kedua, kita ambil hx sama dengan 1. Hx nya adalah x min 4 sama dengan 1 sehingga x-nya menjadi 5. Langkah kedua juga tanpa syarat, jadi langsung memenuhi. Sekarang kita ke langkah 3. Langkah 3 adalah hx sama dengan 0. Kemudian kita tulis hx-nya adalah x min 4 sama dengan 0 sehingga x-nya diperoleh 4. Karena langkah ketiga membutuhkan syarat yang harus terpenuhi, yaitu pangkat harus positif, kita uji x sama dengan 4 ke f. Kita punya efek rumusnya ini, berarti kalau f4 kita ganti x-nya dengan 4. 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 ditambah 2. 16 dikurangi 12 ditambah 2. 16 dikurangi 12 itu 4. 4 ditambah 2 itu 6. Ternyata 6 itu positif. Nanti lihat gx-nya, kalau gx-nya juga positif maka 4 memenuhi. Kita cek G4, 4 masukin ke rumus G, yaitu 2 kali 4 kuadrat, kemudian plus 3 kali 4 dikurangi 14, berarti 2 kali 16 ditambah 12 dikurangi 14, ini 32, 12 kurangi 14 itu min 2, jadinya 30. Oh, positif juga. Karena positif, maka kita dapat simpulkan bahwa x sama dengan 4 adalah atau merupakan salah satu penyelesaian. Jadi kita peroleh ini tadi memenuhi, ini juga memenuhi, ini juga memenuhi. Oke, terakhir kita ambil langkah keempat, yaitu hx sama dengan negatif 1. Nanti dengan syarat pangkat harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Hx-nya adalah x min 4 sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 ditambah 4, yaitu 3. Kita uji x sama dengan 3 ke f. F3 adalah 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 ditambah 2. 3 kuadrat 9 dikurangi 9 ditambah 2, ternyata 2. 2 itu genap ya. Terakhir kita cari G3, masuk ke rumus G, yaitu 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 14, berarti 2 kali 9 ditambah 9 dikurangi 14, 2 kali 9 18, 9 kurangi 14 itu negatif 5, 18 dikurangi 5 itu 13, ternyata ganjil. Karena efek genap dan G ganjil, tidak
kembar ya, tidak sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi X sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian. Atau bisa kita katakan bahwa ini TM atau tidak memenuhi. Baik, kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah mana saja tadi kita tandai. Ada X sama dengan negatif 8, X sama dengan 2, X sama dengan 5, X sama dengan 4 ya, kita tulis semua dari yang kecil ya. Ini negatif 8, kemudian dilanjutin 2, 4, 5. Ini penyelesaiannya. Contoh berikutnya, X kuadrat min 6X plus 8 pangkat 2X plus 3 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 pangkat X min 5. Kali ini bilangan pokoknya atau HX-nya yang kuadrat ya. Jadi ini HX, ini HX, Fx-nya yang ini, Gx-nya yang ini. Langsung saja kita kerjakan langkah pertama, yaitu pangkat sama dengan pangkat. Pangkat yang kiri adalah 2X plus 3, pangkat yang kanan adalah X min 5. Kalau kita hitung jadinya X ke kiri min E, ketemunya X min 5 dikurangi 3, negatif 8. Ini langsung memenuhi. Langkah kedua juga tanpa syarat, yaitu HX sama dengan 1. HX-nya apa? HX-nya adalah X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 1. Kalau kita hitung adalah X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0. Baik, bentuk ini sepertinya tidak bisa difaktorkan ya. Jadi kalau kita hitung 7 itu kemungkinannya adalah 7 kali 1. Namun biar jadi negatif 6, 7-nya harus minus, 1-nya harus plus. Kalau dijumlah negatif 6, tapi kalau dikalikan jadi salah, bukan positif 7 tapi negatif 7. Jadi bentuk ini nggak ada pemfaktorannya, nggak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat seperti ini. Maka kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu seperti apa? Mari disimak. Jadi untuk A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, X bisa dicari dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, ini adalah rumus untuk mencari nilai X ketika bentuk persamaan kuadrat itu tidak bisa difaktorkan. Nah, pada kasus ini ya, A-nya adalah 1, A itu depannya X kuadrat, B-nya adalah negatif 6, B itu yang depannya X, koefisiennya X, C-nya adalah konstantanya yaitu 7. Maka tinggal kita masukkan ke rumus bahwa X sama dengan min B, berarti min dari min 6, plus minus akar B kuadrat min 4AC, berarti min 6 dikuadratin dikurangi 4 kali 1 kali 7 per 2A, 2 kali 1. Kita lanjutkan ke sini. Sehingga X sama dengan min 6 itu 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratin itu 36, 4 kali 7 itu 28. Dibagi 2 kali 1 itu 2, sehingga X sama dengan 6 plus minus 36 kurangi 28 itu 8. 8 di akar itu 4 kali 2 ya. Jadi 8 itu akar 4 kali 2, yang kalau 4-nya keluar menjadi 2. Jadi 6 plus minus 4 keluar dari akar menjadi 2, 2 akar 2 per 2. Kalau kalau semua suku dibagi 2, maka tersisa 3 plus minus 2 dibagi 2 habis, tinggal akar 2. Nah, maksudnya plus minus apa? Nilai X-nya ada 2, X yang pertama itu yang minus, X yang kedua itu X yang plus. Nah, hasil dari langkah kedua ini itu langsung memenuhi ya. Ini seperti yang awal tadi. Langkah 1 dan langkah 2 itu langsung memenuhi. Jadi tidak usah diuji ke efek dan ke GX. Jadi ini contoh bentuk ketika yang kuadrat gak bisa difaktorkan, maka harus menggunakan rumus ABC. Kemudian langkah ketiga, kita ambil pangkat, bilangan pokok itu sama dengan 0.
Bilangan pokoknya adalah X kuadrat min 6X plus 8. Kalau kita faktorkan, nilainya adalah berapa ini? 4 sama 2 negatif semua ini ya. Berarti X sama dengan 4, X sama dengan 2. Kita dapat dua nilai X yang dua-duanya harus diuji ke Fx. Karena langkah ketiga itu syaratnya pangkat harus positif nih. Saya pengen nguji F4 dulu ya. F4 kita masukin ke sana, ke rumus F ini. 2 kali 4 ditambah 3. 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11. Oke, 11 itu positif. Saya coba G4 juga. G4 itu 4 dikurangi 5, negatif 1. Ternyata negatif. Kalau negatif berarti X sama dengan 4, bukan penyelesaian. Karena tidak memenuhi ya. Jadi ini saya kasih tanda TM. Sekarang kita uji yang X sama dengan 2. F2 kita masukin 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 4 tambah 3 7. 7 positif. Kita cek untuk G2. X min 5 berarti 2 dikurangi 5. Negatif 3. Ternyata negatif. Salah satu negatif atau pokoknya ada yang negatif langsung tidak memenuhi. Jadi X sama dengan 2 itu juga bukan penyelesaian. Nah, kita masih menyisakan langkah keempat. Jadi 2 juga tidak memenuhi ya. Jadi langkah ketiga tidak menghasilkan penyelesaian. Sekarang langkah keempat yaitu Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya adalah X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan negatif 1. X kuadrat min 6X plus 9 ya, sama dengan 0. Kalau kita faktorkan adalah X min 3, X min 3. Atau kita peroleh hasil X sama dengan 3. Kita uji nih, F3 gimana nilainya? Apakah genap ganjil atau genap semua? 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 6, 6 ditambah 3 9. Ganjil ya. Kita coba G3. 3 dikurangi 5 yaitu negatif 2. Negatif 2 masih kita anggap genap. Ya. Walaupun negatif 2 itu bukan termasuk bilangan genap tapi dari angkanya genap. Maka genap ganjil X sama dengan 3 itu bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Sehingga HP kita hanya berapa ini? 3 min negatif 8 ya. Kemudian 3 min akar 2 dan 3 plus akar 2. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Silakan kritik, saran, masukan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.